ini apa sih, ini buat apa sih gitu kan. Tidak begitu otentik. Tapi ketika sudah ditempatkan di kantor, ditempatkan tempat kerja yang beraneka ragam seperti industri mungkin atau seperti sekolah mungkin di mana mereka bisa mengajar, skills itu, learner profiles itu akan visible banget, akan kepake banget di tempat. Wah, kayaknya gue ada satu nih. Mereka menyebutnya experiential learning. Tapi kalau di IB, di CP, kita ada pelajaran namanya service learning. Service learning. Ya, jadi di sini di mana murid-murid itu dikasih kesempatan untuk mempraktekkan knowledge dan skills yang mereka pelajari di sekolah di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Nah, kalau mungkin kita familiar dengan magang ya. Berarti mereka belajar itu langsung mengalami langsung, pengalaman langsung. Jadi murid-murid tentu saja sudah belajar knowledge dan skill di semua pelajaran di sekolah yang udah dipelajari. Dan di service learning, kalau di IB, di service learning, itu di mana mereka akan demonstrate knowledge dan skills mereka. Dan mereka juga akan, di situ, resilience skill mereka akan diuji. Karena mereka akan berkolaborasi dengan pekerja-pekerja lainnya gitu kan. Jadi itu memang, jadi ketika murid-murid sudah mencapai level action, disitulah di mana mereka akan benar-benar diuji resilience skills-nya, lalu knowledge and skills-nya benar-benar di-apply. Di IB curriculum, di sekolah saya mengajar, kita punya namanya IB Learner Profiles dan ETL Skills. Di situ sebetulnya murid-murid harus bisa menguasai semuanya sebetulnya. Harus bisa menguasai salah satu ETL skills-nya mungkin kayak critical thinking skills, lalu self-management skills. Nah, itu kan penting banget tuh kalau misalkan kita nih bisa sudah kerja, pasti kita akan demonstrate critical thinking skills kita, gimana kita bekerja dengan efisien dan efektif. Lalu self-management skills, dimana kita harus bisa datang on time, pulang juga on time, dan lain sebagainya. Lalu yang IB Learner Profile seperti thinkers, lalu seperti principled, itu benar-benar kepake di tempat kerja. Nah, tujuan sekolah itu memberikan service learning, di pelajaran service learning, memberikan experience bagi murid-murid untuk bisa magang, untuk bisa bekerja di office yang sesungguhnya, itu agar mereka bisa mendemonstrasikan itu. Jadi ketika belajar di kelas, ini apa sih, ini buat apa sih gitu kan, tidak begitu otentik. Tapi ketika sudah ditempatkan di kantor, ditempatkan tempat kerja yang beraneka ragam seperti industri mungkin atau seperti sekolah mungkin di mana mereka bisa mengajar, skills itu, learner profiles itu akan visible banget, akan kepake banget di tempat kerja kayak gitu. Artinya justru yang bisa mereka jadikan kekuatan itu adalah tadi yang lo bilang profile itu ya. Tadi ada apa aja tadi? Profile itu seperti ada principle, risk taker, communicator. Principle itu maksudnya ini, di mana orang-orang itu bisa organize themselves, ya kan? Jadi tidak berantakan, bisa datang tepat waktu. Disiplin. Disiplin. Kalau di bahasa Indonesia. Terus apa lagi selain principle tadi? Communicators. Nah, di sini orang harus menguasai skill komunikasi, karena nanti akan ada lobby-lobby, akan ada menyampaikan ide. Mereka harus berani juga kan, harus risk taker, harus bisa berani menyampaikan pendapat di forum gitu, biar bisa didengar pendapatnya. Jadi melatih diri lah gitu. Karena skills itu sebetulnya akan dipakai kemanapun mereka pergi. Karena skills mereka kuasai gitu. Jadi nanti mereka bisa belajar lanjut lagi, belajar lebih jauh lagi. Jadi yang penting skills dulu dikuasai. Ketika mereka sudah mempunyai skills, insya Allah mereka bisa survive dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka melakukan bisnis. Oke. Nah, terus tadi kalau kita bicara saya sebagai seorang guru nih, ya kan, selalu memberikan tugas yang bervariatif, dari mengasah kemampuan individu, lalu mengasah kemampuan in pairs, mereka bahkan bekerja secara berpasangan, dan mungkin tugas-tugas kelompok. Di situ mereka akan belajar social skills juga. Mungkin ada sebagian murid yang sudah bisa lancar menyelesaikan tugas secara individu. Mungkin mereka akan they find it challenging if they have to work in pairs or in group of 3 or maybe group of 5.
Jadi di situ kita akan berikan kesempatan dengan tugas-tugas yang bervariatif itu tujuannya untuk memberikan experience. Oh ternyata gue kalau kerja sendiri gini hasilnya. Gue kalau kerja in pairs segini hasilnya. Gue kalau kerja berkelompok segini hasilnya. Nah, nanti mereka bisa melihat areas of improvement, di mana improve-nya yang mau di mana nih, yang mau di-improve gitu. Jadi sebagai guru enaknya sih harus memberikan tugas yang bervariatif ya, jangan yang monoton banget. Oh artinya misal gua ngajar matematika gitu kan, gimana caranya matematika ini bisa mengaktifkan social skill mereka gitu, terus bisa mengaktifkan communication skill mereka gitu kan. Betul. Jadi kalau cuman kita ngerjain soal selesai terus itu artinya mereka tidak belum mengaktifkan social skill mereka gitu ya. Jadi bahkan di bahasa Inggris mungkin bagi sebagian besar murid bahasa Inggris mereka sudah bagus, tetapi bahasa Inggris yang formal, yang business English-nya yang mereka masih challenging. Nah, ternyata business English justru yang dipakai di kantor, yang dipakai di mana gitu, ketika dalam kondisi yang formal. Nah, disitulah kita harus latih, tambahkan vocabulary yang formalnya, lalu perbaiki sentence pattern-nya. Mungkin mereka bisa bahasa Inggris yang informal mungkin bisa ya, karena mereka kan mungkin bisa nonton film atau dari main game segala macam. Nah, ketika yang formal English, nah itu yang challenging-nya, itu yang harus di-improve. Jadi murid-murid harus nih skills, belajar, kuasai skill, betul. Ya.